Langsung aja kita start ya teman-teman. Jadi di sini seperti yang udah diinfoin Kak Ayu sebelumnya, sesi pertama kita bakal ngebahas seputar fitur yang ada di Haitoko. Untuk topik hari ini kita akan fokus bahas di salah satu fitur aja teman-teman, yaitu fiturnya di bagian manajemen pesanan. Nah, sebelum aku praktekin ya ke teman-teman semua gimana sih caranya penggunaan fitur tersebut, aku mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua poin penting apa aja sih yang ada di fitur manajemen pesanan ini. Nah, di sini aku udah rangkum 3 poin penting ya teman-teman tentang eh, fitur keutamaan dari manajemen pesanan ini. Untuk keutamaan yang pertama yaitu adalah efisiensi proses pesanan teman-teman, di mana dengan menggunakan Haitoko memungkinkan teman-teman mengelola semua pesanan di beberapa marketplace atau di beberapa channel dan cukup diproses di satu channel aja atau satu wadah ya, yaitu Haitoko. Sehingga dengan adanya fitur tersebut kita mampu meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan pesanannya ya teman-teman, yang mana ini juga bisa meningkatkan pengerjaan teman-teman dalam pengoperasian tokonya. Semisal teman-teman yang biasanya waktu habis untuk proses pesanan tok, itu bisa ada waktu luang lebih teman-teman untuk ngelakuin pengoperasian yang lain. Misalnya teman-teman bisa lebih fokus ke peningkatan performa tokonya dari mulai aktivitas promosi dan lain sebagainya. Jadi waktu dalam pemrosesan pesanan ini sendiri bisa kita pangkas. Oke, yang kedua itu di bagian laporan pesanan yang saling terintegrasi. Nah, ini berhubungan juga dengan fitur pesanan ya teman-teman. Karena kondisinya pesanan teman-teman sudah bisa dilakukan pemrosesan cukup dari satu wadah aja, otomatis data lainnya seperti data detail pesanannya, nominal, dan lain sebagainya pun akan ikut ketarik. Dan di kita memungkinkan banget kok teman-teman untuk melakukan pencatatan ya untuk data laporannya. Seperti di kita ada salah satu fitur yang namanya fitur laporan penjualan. Nah, itu untuk poin kedua. Lalu untuk poin ketiga adalah efisiensi monitoring pesanan. Nah, untuk efisiensi monitoring pesanan ini sebenarnya hampir sama ya dengan poin pertama. Yang membedakan adalah kalau untuk day-to-day operation, ketika teman-teman mengoperasikan tokonya tanpa menggunakan toko atau omnichannel, biasanya kan harus cek satu-satu ya, lihat ke toko pertama nih, misalnya buka browser, teman-teman lihat dulu, oh pesanan mana aja sih yang udah diproses tapi kondisinya belum dikirim, karena buat dicocokin datanya antara yang ada di gudang, package yang belum diambil kurir sama yang kondisinya udah dikirim. Nah, dengan adanya fitur iToko ini memudahkan teman-teman untuk memonitoring cukup dari satu platform aja, nggak perlu buka-buka banyak browser sekaligus. Nah, tentunya ini juga bisa ngebantu teman-teman banget ya dalam monitoring pesanannya. Kurang lebih 3 poin tersebut ya teman-teman yang kita highlight untuk fitur pesanan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian fitur Haitoko untuk cara penggunaannya teman-teman. Ya, di sini aku izin untuk share screen ya. Oke. Oke, untuk fitur pesanan sendiri, itu menunya ada di bagian yang order ya teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke bagian sebelah kiri. Nah, ini ada yang namanya order. Nah, kurang lebih tampilan pesanan di Haitoko seperti ini ya teman-teman, di mana kita bisa melihat semua data pesanan di semua status untuk semua marketplace teman-teman. Nah, jadi di sini seperti yang bisa kita lihat ya, ada tampilan pertama yaitu di bagian status pesanan. Di sini menampilkan pesanan berdasarkan semua status, belum bayar, menunggu proses, sudah diproses sampai dengan gagal. Oke, kita breakdown satu-satu teman-teman. Pengertiannya apa aja sih? Yang pertama yaitu di bagian semua. Nah, ini udah cukup jelas ya. Tandanya adalah semua status pesanan. Sedangkan kalau kita pilih yang unpaid, belum bayar, ini hanya menampilkan pesanan yang kondisinya memang belum dibayar dari sisi bayar. Yang ketiga ada di bagian to process. Nah, untuk to process ini berdasarkan pesanan yang lunas, tapi belum kita atur pengiriman atau arrange shipment. Semua marketplace biasanya dia bakal masuk
ke bagian ini dan kita mulai start untuk proses pesanannya pada menu to proses ini. Oke, lanjut dulu ke bagian yang process it. Nah, atau sudah diproses. Untuk menu ini, jadi setelah kita arrange shipment, langkah selanjutnya adalah kita melakukan print shipping label. Nah, untuk print shipping label itu baru bisa dilakukan pada menu telah diproses ini, teman-teman. Jadi pastikan kita ikuti flow-nya sesuai dengan marketplace masing-masing ya untuk proses pesanan. Misalnya kalau Tokopedia kan perlu dilakukan terima paket dulu. Jadi terima pesanan dulu, baru arrange shipment. Setelah arrange shipment baru bisa dilakukan print shipping label. Nah, itu kurang lebih untuk breakdown garis besarnya ya. Selanjutnya ada di bagian shipment atau dalam pengiriman. Nah, ini berdasarkan pesanan yang memang kondisinya sudah di-scan oleh kurir atau sudah diambil, sudah di-handover ke sisi kurir. Selanjutnya ada di bagian complete. Complete ini berdasarkan pesanan yang memang sudah diterima oleh sisi buyer dan sudah terkonfirmasi pesanan selesai ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ada yang nanya, Kak, gimana kalau misalnya pesanan udah dikirim tapi customer-nya belum klik terima pesanan, dia akan stuck di bagian on shipment dulu, teman-teman. Nah, so far seperti itu. Next, ada juga di bagian canceling atau pesanan yang sedang dibatalkan. Maksudnya adalah kalau misalnya di marketplace itu memungkinkan buyer melakukan pengajuan pembatalan, teman-teman. Misalnya saya beli barang nih di toko teman-teman, kondisinya sudah teman-teman proses. Maka ketika saya lakukan pengajuan pembatalan, nah kalau di Haitoko dia akan muncul pada bagian yang canceling ini. Dimana di menu ini kita bisa ngeproses nih atau kita bisa respon apakah kita mau terima pengajuan pembatalannya atau kita tolak. Karena misalnya barang sudah kita packing nih udah rapih, jadi nggak bisa kita reject, nggak bisa kita terima untuk pengajuan pembatalannya. Next, ada juga di bagian cancel. Cancel ini berdasarkan pesanan yang fix sudah dibatalkan ya teman-teman. Dan yang terakhir ada di bagian failed. Failed ini berdasarkan pesanan yang kondisinya gagal kirim. Either itu misalnya kita dari sisi kurir kehilangan paket buyer. Biasanya kan suka kejadian juga ya. Jadi kurir nganter barang, paketnya hilang di sisi kurir. Nah, itu akan tergolong sebagai failed. Oke. Lalu gimana sih Kak untuk cara prosesnya? Nah, seperti yang aku mention di awal, untuk proses pesanan sendiri kita start dari bagian to process. Nah, di bagian to process ini untuk cara proses pesanannya itu cukup gampang teman-teman, dimana kita cukup klik di bagian yang sebelah kanan sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan arrangement atau tombolnya ya. Nah, ini tinggal kita klik aja. Nantinya akan muncul tampilan di semua platform untuk pesanan yang kondisinya memang perlu dilakukan pemrosesan. Nah, kalau teman-teman lihat ada juga pesanan manual. Maksud dari pesanan manual itu apa? Nanti kita bantu jelaskan juga ya setelah proses pesanan. Oke, nah di sini karena kita melakukan proses pesanannya ini untuk satu platform aja sebagai yang teman-teman lihat ya. Jadi kebetulan hanya ada satu pesanan nih di akunku. Nah, untuk proses, jadi kita bisa lanjutkan ke bagian sinkronisasi terlebih dahulu. Nah, once kita mau melakukan pemrosesan pesanan, jangan lupa teman-teman sinkronin dulu pesanannya. Fungsinya adalah untuk menarik ulang data pesanan dari seller center. In case ada data yang kurang lengkap sebelumnya pada saat penarikan otomatis, maka kita perlu melakukan penarikan data secara manual. Jadi flow-nya, sebelum kita proses, teman-teman bisa klik sinkronisasi. Oke, kalau sudah disinkronisasi, stepnya selanjutnya apa lagi nih Kak? Nah, untuk step selanjutnya itu tinggal kita pilih apakah paket ini mau kita pick up atau drop off. Nah, kalau pick up itu sesuai dengan yang ada di marketplace ya. Biasanya kan kita harus pilih dulu nih untuk waktunya, waktu pick up di jam berapa dan di tanggal berapa. Sementara saya pilih di bagian yang drop off ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal kembali lagi ke bagian pesanan. Nah, pesanan tadi
tadi hilang ya dari bagian to proses karena posisinya dia sudah berpindah menjadi sudah diproses. Next step-nya seperti yang sempat aku mention juga, setelah kita proses, maka yang perlu kita lakukan adalah cetak label pengirimannya. Oke, dari sini kita tinggal klik di bagian print, lalu tinggal teman-teman klik di bagian shipping label. Jangan lupa teman-teman tandai pesanan yang mau di-printnya ya. Sebelum kita klik di bagian print ini, pastikan juga teman-teman sinkronisasi lagi. Karena untuk benar-benar memastikan nih bahwa datanya itu udah benar-benar 100% sama dengan yang ada di seller center. Nah, kenapa sih kita saranin untuk ngelakuin sinkronisasi? Poinnya satu, teman-teman. Karena pada saat proses sinkronisasi data, jadi dari Shopee kirim data ke Haitoko, tetap ada kemungkinan, let's say, traffic-nya ini lagi tinggi. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi sinkronisasi data. Misalnya, informasi shipping labelnya jadi nggak ketarik kah? Atau misalnya informasi lainnya yang berkaitan dengan pesanan itu jadi nggak sync sepenuhnya, nggak muncul sepenuhnya. Nah, solusinya adalah itu perlu dilakukan sinkronisasi manual. Let's say kita udah ngelakuin sinkronisasi nih. Nah, berarti tinggal kita lakukan print shipping label. Sampai sini tinggal kita klik di bagian print. Kurang lebih seperti ini ya untuk tampilan shipping label di kita. Kebetulan untuk marketplace seperti Shopee, Lazada, dan juga TikTok ya. Jadi dari 3MP ini, ketika kita proses pesanan untuk cetak label, labelnya ini kita ambil langsung dari marketplace. Jadi udah sama persis. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman ngeproses pesanan di Haitoko, mungkin kan ada pertanyaan kayak, oh nanti labelnya gimana? Nah, kurang lebih ini yang aku tunjukin ya. Jadi labelnya sama persis dengan di seller center. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cetak label pengiriman. Dan sekedar informasi juga ya, ketika kita klik di bagian print shipping label di sini, maka dia akan otomatis nge-trigger perubahan status cetaknya teman-teman. Walaupun kondisinya teman-teman belum jadi ngeprint ya, misalnya nggak sengaja nih ke close. Nah, statusnya di sini tetap tercatat sebagai sudah di print karena ini adalah triggernya. Jadi klik print ini akan nge-trigger perubahan status cetak. Oke, itu untuk bagian status cetak shipping label. Lalu misalnya ada teman-teman nih yang biasanya proses pesanan dari seller center, otomatis kan kalau baru pertama kali pakai Haitoko, istilahnya masih tanggung ya, masih kagok. Oh, saya mau ngeproses nih buru-buru, ya biar lebih cepet di seller center aja karena belum terbiasa di Haitoko, misalnya seperti itu. Nah, sebagai informasi aja, kalau misalnya teman-teman ngeproses dan print shipping label dari Haitoko, maka otomatis akan nge-trigger perubahan status cetaknya juga di seller center. Sebaliknya, kalau teman-teman print shipping labelnya dari seller center, dia nggak bakal ngerubah status cetak di Haitoko. Jadi nantinya di Haitoko akan tercatatnya ini sebagai belum cetak. Oke, so far seperti itu teman-teman untuk precaution ya, atau hal yang harus diperhatikan terkait print shipping label. Nah, selanjutnya di sini kan ketika barang tersebut sudah dalam pengiriman, seperti yang aku infokan tadi, dia otomatis hilang, otomatis pindah dari proses ke on shipment. Dan selanjutnya sampai dengan prosesnya ini komplit. Oke, di sini seperti yang kita mention di awal ya, bahwa untuk penjelasan seputar proses manajemen ini sudah aku jelasin. Kita lanjut ke topik kedua, yaitu di bagian manual order. Nah, untuk manual order, fungsinya adalah kita membuat ulang data pesanan untuk pesanan yang masuk di luar dari marketplace. Let's say teman-teman jualan offline, atau misalnya teman-teman jualan di WhatsApp, itu kan belum bisa connect ke Haitoko ya. Nah, tujuan dari fitur manual order ini memungkinkan teman-teman untuk melakukan pembuatan datanya secara manual agar stoknya dapat tersinkron nantinya. Jadi dengan kita buat data pesanan manual, maka otomatis stok di semua marketplace yang lain itu
akan ikut berkurang atau akan ikut menyesuaikan. Dengan catatan, fitur ini baru bisa dipakai ketika teman-teman sudah punya data master. Jadi buat teman-teman bisa dipastiin dulu bikin master produk, baru nanti bisa pakai fitur data manual order ini. Oke, kita lanjut ke cara buatnya. Untuk cara buat di sini ada dua ya, buat manual atau kita import menggunakan Excel. Aku kasih contoh untuk yang pembuatan manual, teman-teman. Kurang lebih untuk pembuatan data manual itu membutuhkan beberapa informasi ya, tapi kita bisa fokus ke bagian yang mandatory aja atau bertanda bintang merah. Seperti misalnya di bagian customer name, lalu mobile, dan juga detail address ya. Nah, kita langsung contohin aja ya teman-teman. Misalnya kita buat salah satu data order manual. Ini tanggal 19 ya. Based on tanggal misalnya 19/03/2025. Oh, 1. Contohnya seperti ini. Lalu kita tinggal lanjut isi informasi lainnya, yaitu customer, atas namanya siapa, bisa teman-teman lengkapi ya. Selanjutnya, di sini kita bisa lanjut ke informasi lain nih yang bertanda bintang merah. Oke, misalnya aku buat seperti ini aja ya. Nah, next step-nya, teman-teman bisa isi di bagian product info atau produk apa sih yang dipesan di pesanan manual tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk informasi master product yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal input ulang ya untuk harga produknya. Sebenarnya udah otomatis, tapi kalau kita mau input ulang, mau kita adjust lagi, karena ini kan keterangannya unit price after discount. Misalnya kita buat jadi 19.000. Quantity yang dipesan itu 1 pieces. Nah, nanti akan muncul subtotalnya berapa. Next, kita masuk ke bagian buyer payment. Nah, sebenarnya ini bisa kita isi, bisa juga kita kosongkan ya, teman-teman. Next, selanjutnya ada di bagian seller income. Nah, ini sama juga, dia nggak ada informasi yang bertanda bintang merah. Sampai sini kita tinggal klik di bagian confirm aja, teman-teman. Nah, nantinya data teman-teman, data pesanan manual yang teman-teman buat itu akan masuk ke bagian unpaid. Terus cara mindahin ke to proses sampai dengan selesainya gimana? Itu gampang banget ya. Cukup kita tandai di bagian order manualnya. Lalu di sini kita tinggal pilih set complete payment atau set to complete. Kalau complete payment dia cuman mindahin dari belum bayar, dari status belum bayar ke sudah dibayar. Sedangkan kalau set to complete itu langsung menyelesaikan ya. Jadi langsung kita pindahin ke menu selesai. Nah, so far seperti itu. Lalu misalnya teman-teman ada yang tanya, Kak, bisa nggak sih kita cetak label untuk pesanan manual? Nah, jawabannya bisa banget ya teman-teman untuk cetak label pesanan manual. Untuk formatnya ini kita sediain dan itu bisa di-customize. Ada di bagian pengaturan pesanan. Dan ngomongin soal template label shipping di Haitoko, kebetulan khusus untuk pesanan manual dan juga marketplace Tokopedia, once kita melakukan cetak label pengiriman, itu akan pakai template label dari Haitoko. Khususnya Tokopedia nih, jadi jangan heran ketika teman-teman proses pesanan Tokopedia, terus pas teman-teman print, itu munculnya shipping labelnya beda sama di marketplace. Nah, itu nggak apa-apa ya. Dan sejauh ini, untuk user atau untuk customer yang menggunakan template label Haitoko untuk Tokopedia, itu nggak ada masalah
atau cukup sedikit ya yang ngalamin masalah di shipping labelnya ini. Misalnya eh, rata-rata sih yang sering terjadi ya itu eh, ada customer yang keluhkan, oh saya ini pesanannya ditolak kurir. Nah itu biasanya terjadi karena datanya ini belum kesinkron sepenuhnya. Nah seperti yang aku saranin tadi, itu perlu dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Terutama ini untuk yang Tokopedia ya teman-teman. Jadi bisa dipastiin terlebih dahulu untuk melakukan proses sinkronisasi setiap kali mau melakukan pengoperasian di menu pesanan. Dari mulai kita arrange shipment, lalu kita melakukan yang namanya cetak label pengiriman. Oke, itu tadi untuk pembuatan pesanan manual. Next kita lanjut ya teman-teman ke bagian fitur lain, yaitu di bagian ekspor nih. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, kalau kita mau ekspor data pesanannya, itu memang bisa di Haitoko. Dan di sini akan terbagi jadi dua pilihan. Kita mau fokus ekspornya berdasarkan data produk di semua pesanan kah? Atau cuman mau lihat detail pesanannya aja? Ini meliputi nominal pesanan, biaya admin, dan lain sebagainya. Let's say, oh saya butuhnya data yang relate sama pesanan aja, produk mah nggak butuh. Nah itu teman-teman berarti bisa pilih yang export amount detail of order. Kita tinggal klik export. Selanjutnya di sini kita tinggal buka ya teman-teman. Ini aku tunjukin juga ke teman-teman gimana sih template untuk Excel di fitur export kita. Kurang lebih seperti ini ya, di mana kita bisa melihat informasi dari mulai order number sampai dengan quantity purchase-nya. Jadi quantity yang dibeli berapa. Nah, jadi cukup lengkap teman-teman untuk datanya. Tentunya ini bisa ngebantu banget in case teman-teman biasanya bikin laporan penjualan harian. Jadi bisa tarik data dari sini, pindahin ke laporan penjualan teman-teman. Nah, so far seperti itu ya untuk Excel atau untuk fitur export yang ada di Haitoko. Selanjutnya kalau teman-teman lihat di sini ada tombol sync. Terus juga tadi kan aku praktekin cara sinkronisasi dengan cara tandai lalu klik tombol sync di bawah. Bedanya apa sih antara sync order yang atas sama yang bawah? Sama satu lagi itu sync order yang ada di sebelah kanan ya. Nah, jadi buat teman-teman yang lihat banyak tombol sync ini jangan khawatir, jangan bingung juga. Untuk fungsinya sebenarnya sama, melakukan sinkronisasi data pesanan. Yang membedakan adalah cakupannya. Kalau sync order di bagian atas, ini lebih ke sync langsung semua tokonya. Jadi kita mau ngelakuin sinkronisasi toko nih berdasarkan pesanan dengan jangka waktu berapa hari yang lalu. Contohnya berdasarkan pesanan kemarin. Nah, itu bisa pakai yang ini. Sedangkan kalau data yang mau teman-teman sinkronisasiin nggak terlalu banyak, itu bisa pakai cara yang tandai pesanan lalu klik sinkronisasi. Tentunya ini bakal beda ya untuk prosesnya. Karena kalau sync order yang di bagian atas itu bakal makan waktu lebih lama. Karena kan kita narik semua data pesanan di semua toko gitu. Kalau mau cepat, tandai aja pesanannya, klik sinkronisasi di tombol yang bawah. Oke, so far seperti itu. Lalu selanjutnya, teman-teman di sini ada detail pesanan. Jadi in case kita mau ngelihat in detail, oh data pesanannya tuh kayak gimana sih untuk historinya dan lain sebagainya. Nah ini kita bisa klik aja di bagian nomor order ID. Nantinya kita akan diarahkan ke tampilan detail pesanan. Informasi yang bisa kita lihat dari mulai toko source-nya atau toko asalnya, nomor order ID, informasi customer. Nah untuk informasi customer seperti yang teman-teman lihat ya, ini untuk nama dan nomor handphone itu di sensor. Nah kalau misalnya di Shopee ataupun di marketplace lain, saat ini ada kebijakan baru, jadi kita nggak bisa melihat lagi data customer. Kalau dulu itu bisa ya teman-teman, kita lihat data bayarnya di sini, informasi nomor handphonenya juga bisa gitu kelihatan. Nah selanjutnya di sini ada juga history dari perubahan statusnya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat dia terakhir kali diproses itu di hari apa dan di tanggal berapa, lalu prosesnya
lalu pindah ke tab proses itu di tanggal berapa. Nah, itu kelihatan in detail. Selanjutnya di sini juga bisa kita lihat informasi produk yang dibelinya itu produk apa aja. Dan informasi pembayaran juga in detail kita bisa lihat di bagian sini. Oke, itu tadi untuk bagian detail order, teman-teman. Selanjutnya, kalau kita mau melakukan proses pesanan, kita sortir nih. Saya bisa nggak sih ngeproses pesanan berdasarkan logistik tertentu, let's say. Nah, itu jawabannya bisa banget ya, teman-teman. Bisa pakai fitur filter yang ada di tab pesanan ini. Menunya ada di bagian sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa klik di bagian filter, lalu tinggal dipilih aja mau filter berdasarkan apa? Berdasarkan toko, logistik, tipe order, misalnya pre-order atau normal, nah, atau berdasarkan status cetak. Misalnya teman-teman mau ngesortir berdasarkan pesanan yang emang belum dicetak aja. Nah, itu bisa pilih menunya di bagian filter sini. Contoh, saya mau proses pesanan, let's say di bagian yang kurir logistik JNE. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, nanti dia otomatis akan memunculkan untuk pesanan yang ada di JNE aja. Oke, so far seperti itu ya, teman-teman, untuk bagian pesanan yang ada di iToko. Next, kita lanjut ke pengaturan pesanan. Nah, untuk pengaturan pesanan, teman-teman bisa klik di bagian kanan atas ya. Ini ada pengaturan akun. Nah, lalu ada pengaturan pesanan. Apa aja sih yang bisa kita lihat di menu pesanan ini? Di menu pengaturan pesanan ini. Di sini kita bisa lihat 3 menu ya. Yang pertama, order process setting. Yang kedua, shipping label template setting. Dan ketiga, order reminder setting. Kita jelasin satu-satu. Yang pertama, order processing setting. Untuk menunya adalah automatically accept order. Ini untuk Tokopedia. Jadi seperti yang sempat aku mention juga di awal, ketika kita mau proses pesanan di Tokopedia, itu kan harus kita terima dulu nih sebelum atur pengiriman. Nah, kita bisa melakukan pemrosesan secara otomatis. Maksudnya menerima secara otomatis, jadi nggak perlu ngeklik terima lagi gitu. Nah, menunya ada di bagian sini ya, teman-teman. Jadi ini bisa dinyalain aja. Next, ada juga di bagian picking proses. Nah, kalau misalnya teman-teman punya tim warehouse yang lebih lengkap dari mulai picking, packer itu berbeda orangnya, sebenarnya bisa aktifkan menu ini ya, teman-teman. Nah, tapi untuk sementara fitur ini tuh lagi dilakukan optimalisasi, jadi belum bisa dipakai secara optimal ya. Next, yang kedua ada di bagian shipping label template setting. Untuk menu ini lebih ke kita nge-customize template label pengiriman untuk Tokopedia dan pesanan manual. Nah, tadi kan sempat aku jelasin juga ya soal ini, tapi teman-teman belum ada yang lihat nih tampilannya tuh gimana. Nah, ini tinggal kita klik set now aja. Oke, untuk shipping label di iToko kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi nanti Tokopedia sama pesanan manual itu pakai shipping label yang ada di sini ya tampilannya. Lalu kita bisa juga customize ya. Misalnya, saya biasa proses pesanan itu nggak menampilkan informasi produknya karena riskan gitu, produknya ini berharga. Nah, itu bisa kita customize dengan cara hide informasi nama produk. Seperti tadi ya, teman-teman bisa klik di bagian edit. Selanjutnya teman-teman klik di bagian product name. Nah, nanti nama produknya akan hilang. Misalnya teman-teman mau munculin SKU variasi dan variasi kuantitinya juga misalnya mau di-hide, nah itu bisa tinggal kita uncheck aja. Oke, so far seperti itu ya teman-teman. Jadi settingannya bisa ditemukan di bagian order setting di bagian sini. Selanjutnya juga sebelum teman-teman mulai untuk cetak label di iToko, khususnya menggunakan template label iToko, bisa dipilih dulu untuk paper size-nya. Biasanya teman-teman pakai printer apa nih? Misalnya teman-teman biasa pakai thermal, berarti kan settingannya itu biasanya A6 ya, 100 kali 150. Nah, ini tinggal kita klik save aja. Oke, itu pengaturan yang kedua teman-teman untuk order setting. Next,
di sini ada juga order reminder setting. Nah, untuk order reminder setting ini sendiri lebih ke peringatan proses pesanan. In case teman-teman misalnya pengen dapat notifikasi nih, oh saya pengen dikabarin dong once ada pesanan yang memang udah dalam kurun waktu lama, beberapa jam itu belum diproses. Nah, ini teman-teman bisa nyalain menu order reminder ini aja. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pengaturan pesanan dan penjelasan tadi sekaligus menutupi sesi pertama, yaitu untuk proses pesanan teman-teman dan juga untuk fitur pesanan. Nah, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu di bagian Q&A ya. Mungkin dari teman-teman tadi pas aku ngejelasin sempat ada kayak, oh gimana ya kalau misalnya saya kan kondisinya gini untuk pesanan, untuk cara prosesnya gimana nih dengan kondisi toko saya. Nah, itu bisa teman-teman tanyain di sesi Q&A. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Kak Ayu mungkin boleh dibantu bacain ya. Oke, Kak Alvin, terima kasih banget nih Kak Alvin untuk pemaparan fiturnya ya, yang cukup jelas banget buat teman-teman. Nah, sekarang kita kan langsung masuk aja nih ke sesi Q&A. Di sini kita udah ada beberapa question nih Kak Alvin dari teman-teman. Ini ada dari Kak Clara. Tanyanya itu, Kak mau tanya, apakah ketika melakukan cetak label di Hypetoko, satu cetak labelnya akan tersinkron ke marketplace dan ada potensi kedouble nggak ya? Nah, gimana Kak Alvin? Itu pertanyaan dari Kak Clara. Oke. Nah, ini pertanyaan yang cukup sering ditanyain oleh user baru ya di Hytoko. Jadi kalau kondisinya dari Kak Clara ya tadi. Ya, Kak Clara. Jadi kalau dari Kak Clara melakukan pemrosesan cetak label di Hytoko, maka nanti untuk status cetaknya akan otomatis tersinkron, Kak. Jadi otomatis ngerubah juga nih di seller center. Makanya terutama kalau untuk awal-awal kan pasti masih sering ganti-gantian ya. Oh, misalnya saya lagi buru-buru nih, tapi belum ngerti banget pakai Hytoko, takut salah. Mau sebagian di seller center dulu. Nah, itu dia tetap bisa sinkron. Jadi kalau kakak prosesnya yang di Hytoko dulu, yang kakak proses di Hytoko itu nggak bakal bisa ke print lagi karena kan kondisinya statusnya udah berubah jadi sudah dicetak. Walaupun sebenarnya labelnya tetap bisa di-download dan dilakukan pencetakan, tapi kalau kakak filter berdasarkan pesanan yang belum dicetak aja, itu dia bakal ke exclude kok, jadi nggak bakal double. So far seperti itu Kak Clara, semoga menjawab ya. Nah, oke. Kita ada lagi nih Kak Alvin, pertanyaan Boleh. dari Kak Medan. Kak, saya salah masukkan data pesanan manual di bagian produk yang dipesan. Nah, apa ya yang kira-kira harus saya lakukan gitu? Silakan Kak Alvin. Oke, kalau misalnya dari sisi Kak Maiden ya, salah melakukan penginputan data pesanan manual. Nah, di sini mungkin let's say nih, aku buat data pesanan manual, tapi ternyata salah nih untuk data produk yang dipilihnya. Nah, untuk kali ini, yang perlu kita lakukan adalah kita harus adjust terlebih dahulu stoknya. Misalnya kan ini udah kita tanggung salah ya, buat contohnya barang yang dipesan ini SKU 111. Nah, ketika data pesanan ini udah dibuat, maka dia akan otomatis mengurangi stok yang ada di manajemen stok. Dan stok tersebut akan otomatis mengurangi juga yang ada di marketplace. Jadi langkah pertamanya adalah kita bisa lakukan set to complete dulu pesanannya. Jadi di sini kita set to complete. Selanjutnya teman-teman bisa tambahin manual untuk stok yang salah dipilih tadi di pesanan manual. Contohnya kan ini ya, yang tadinya stoknya 45 sekarang berubah jadi 44. Nah, kita rubah lagi. Nah, tapi perlu diperhatikan teman-teman kalau misalnya udah kita ada kesalahan dalam pembuatan data pesanan manual, ini nggak bisa di-delete ya. Ini nggak bisa kita hapus datanya, dan nantinya tetap akan muncul di laporan penjualan. Mungkin aku kasih sedikit gambaran ya untuk fitur laporan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi nanti data pesanan tadi dia akan muncul juga, akan kekalkulasi juga.
Makanya misalnya teman-teman mau proses atau mau melakukan pembuatan data pesanan manual, itu bisa dipastiin aja datanya sudah sesuai. Karena kalau ada salah itu nggak bisa di-delete. So far seperti itu ya, Kak Ayu. Oke, terima kasih Kak Alvin. Nah, tadi Kak Maiden mungkin udah cukup clear juga ya terkait jawabannya nih dari Kak Alvin. Aku tuh ada satu lagi nih Kak, titipan pertanyaan dari teman kita yang langsung direct chat ke aku. Nah, questionnya itu, apakah jika kita Oke. proses pesanan dari sales center, nah pesanannya apakah akan sync ke Haitoko? Oke, gimana Kak Alvin? Oke, mungkin yang dimaksud lebih ke Kak, kalau saya proses pesanannya dari seller center bukan dari Haitoko. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya adalah iya, dia akan otomatis tersinkron. Kakak lakukan proses di Haitoko ataupun di seller center, misalnya di salah satu itu, status akan tetap saling tersinkron. Tapi yang perlu diperhatikan adalah di bagian status cetak tadi. Ini berkaitan banget ya sama pertanyaan dari Kak Clara di pertanyaan pertama. Karena nantinya kalau kita cetak labelnya dari seller center, itu nggak bakal ngerubah status cetak di Haitoko. Kalau kita cetaknya dari Haitoko, itu otomatis ngerubah ke seller center. Jadi khusus untuk status cetak ini nggak dua arah, teman-teman. Tapi kalau status pesanan, kayak misalnya barang ini udah lunas, udah dikirim, itu tetap dua arah. Perubahan di seller center, maka ngaruh juga ke Haitoko, begitupun sebaliknya. Oke, so far seperti itu. Oke, Semoga ya thank you Kak Alvin untuk pertanyaan, untuk jawabannya ya dari question pertama dari teman-teman kita. Nah, baik kalau gitu untuk sesi training dan juga Q&A tadi mungkin udah cukup clear ya buat teman-teman. Jadi sekiranya nanti ada yang mau ditanyakan lagi di luar sesi training ini, bisa langsung info aja ke tim BD kita atau tim CS kita, yang nanti akan kita bantu juga kontak gitu. Nah, paling untuk overview dari kita nih untuk Haitoko course kita di minggu ini kita akan kita adakan reguler ya setiap minggunya di hari Rabu setiap jam 2 siang. Dan nanti untuk Haitoko course ini recordingnya akan kita share juga ke YouTube. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh record filenya, feel free, infokan ke kita aja, nanti bisa kita bantu share. Oke, nah mungkin dari aku cukup dulu nih untuk Haitoko course kita di hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah join, dan di minggu depan kebetulan kita akan libur dulu nih teman-teman, berhubung sudah memasuki minggu terakhir ya, menjelang Idul Fitri. Dan nanti kita akan running kembali di minggu pertama di bulan April. Gitu. Oke, mungkin dari Kak Alvin kira-kira ada lagi Kak yang mau ditambahkan nih buat teman-teman kita? Oke, kalau gitu baik. Dari aku pun juga cukup. Kalau gitu terima kasih ya sahabat Haitoko untuk waktunya sudah join di siang hari ini. Sampai jumpa kembali di Haitoko Course selanjutnya. Selamat siang.